يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. halaman berapa? 20. Halaman 20, 7 baris di bawah. Wasalisu. Halaman 20, 7 baris di bawah di ucapan wasalisu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wasalisu anna dhalika fi ghairi zamanil fitnati lirrajuli dha'ifi في أمر الدين. وأما الرجل البصير القوي في أمر الله تعالى إذا رأى زمان الفتنة الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه وأمرهم بالعزلة فيه، فالعزلة أولى لما في الخلقة من الفساد والآفات، وينبغي له ألا ينقطع من جموع الإسلام والخيرات العامة. وإن أراد أن ينفرد عن الناس بمرة فليسكن بشاهق جبل أو بطن فلاة لصلاح يراه في دينه. ثم قلت ولا أرى مثل هذا الرجل أينما كان إلا ويمكنه الله عز وجل من حضور الجماعات والجمعات وسائر جموع الإسلام، فيحذر لئلا يفوته الحظ منها أيضا، فإن جموع الإسلام من الله تعالى بمكان وإن تغير الناس وفسدوا. كذا سمعنا من حال الأبدال أنهم يحضرون جموع الإسلام أينما كانت ويسيرون من الأرض حيث شاءوا، وأن الأرض لهم قدم واحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على nafsika walakal hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Kita sampai dalam ucapan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Wasalisu, yang ketiga daripada
eh, makna daripada hadisnya Nabi kita Muhammad SAW yang disebut di atas, alaikum bil jamaah, kita mesti berjamaah. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah kata Imam Ghazali, wasalisu, katanya kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita berbaur dengan jamaah. Katanya anna dzalika, maknanya adalah anna dzalika fi ghairi zamanil fitnah. Itu perintah Nabi kita Muhammad SAW tersebut adalah perintah untuk kepada kita fi ghairi zamanil fitnah, di waktu-waktu yang bukan ada fitnahnya gitu. Maka di waktu-waktu yang tidak ada fitnahnya, maka kita nggak boleh menyendiri, kita mesti berbaur, kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, maka kita wajib mesti ikut perintah Nabi SAW yang disuruh kita untuk berbaur. Itu maknanya. Lirajuli dhaif. Tapi katanya itu khusus untuk orang-orang yang lemah. Ya kan, yang terpengaruh dengan fitnah, yang gampang terpengaruh dengan fitnah. Fi amriddin, yang lemah dalam urusan agamanya, dikit-dikit dia ketemu sama yang ini seperti dia, ketemu yang ini seperti dia, kebawa keburukan-keburukan yang dia lihat di tengah masyarakat. Wa amar rajulul basir, sedangkan orang yang kuat, al-basir yang pandangannya tajam, yang akalnya cerdas, al-qawi yang dia kuat, fi amrillahi ta'ala, dalam memegang agamanya, agama Allah, dia kuat, dia punya prinsip, tidak bisa terganggu. Dia yang boleh ya boleh, yang enggak boleh, walaupun katanya walaupun yang lain pada rusak, dia tidak bisa terpengaruh, kuat, dia punya prinsip yang kuat. Bahkan dia yang mempengaruhi orang di sekitarnya. Fi amrillahi ta'ala al-qawi, fi amrillahi ta'ala. Maka kalau orang yang begitu, idza ra'a zaman al-fitnah, kalau dia melihat zaman walaupun zaman sudah zaman fitnah, alladzi hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummah minhu, yang Nabi kita SAW mewanti-wanti kepada kita, hati-hati zaman itu akan tiba, hati-hati kita sudah tiba di dalamnya. Maka apa perintah Nabi SAW ketika itu? Wa amaruhum bil uzlah. Ada perintah Nabi SAW untuk kita beruzlah fihi, di zaman itu. Wal uzlah aula. Maka uzlah tersebut lebih utama. Lima fil khilqah minal fasad, karena kalau berbaur kita akan rusak. Wal afat, ada bahaya yang akan kena kepada kita, supaya selamat hidup kita. Buat apa ini hidup kita, cuma bagaimana caranya selamat di dunia, selamat di akhirat, gitu kan? Ya, hidup cuma sebentar, tentunya apes di dunia, enggak nikmat, di akhirat rusak, gitu kan? Jadi itu yang kita mesti pertahankan, minimal akhirat kita enggak kenapa-kenapa. Dunia juga mudah-mudahan juga kita nikmat di dunia, nikmat di akhirat, ya kan? Maka itu yang mesti kita jaga. Wa yanbaghi lahu, maka orang yang seperti itu hendaknya baginya lahu alla yang qati'a min jumu'il Islam, jangan dia terputus daripada perkumpulan Islam, ya, wal khairatil 'ammah, daripada kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum. Wa in arada ayyan farida, kalau dia mau juga tetap mau menyendiri supaya bisa banyak ibadah yang dia kumpulkan, minan nas anin nas, menyendiri daripada orang, bimarrah sama sekali, boleh-boleh saja. Fal yaskun, tapi dia mesti keluar, dia mesti tinggal, yaskun, dia mesti tinggal bisyahati jabal, di puncak-puncak gunung yang di sana tidak ada orang, maka enggak wajib sholat Jumat. Di situ dia maka enggak berdosa kalau dia enggak sholat Jumat karena jauh. Au batni falah, atau dia tinggal di lembah-lembah, di dalam-dalam lembah, ya, di dalam-dalam lembah. Jadi udah di lembah, di dalamnya lagi, gitu ya. Di gua-gua kali ya. Yang dulu mah itu kan banyak kita dengar orang betapa di goa, ya kan. Ya mesti ada ilmu itu, mesti ada, yang nggak boleh sembarangan, ya kan. Mesti punya ilmu bekal, fikihnya udah mantap, jadi nggak, jadi dia nggak nanya orang lagi, kan nggak ada orang. Ini sholat wudunya gimana, sholatnya gimana, dia udah tahu semua tuh hukumnya, gitu kan. Udah punya bekal, maka dia mengisi hari-hari sisa umurnya dengan beribadah aja. Bibatni falah. Jadi tinggal di dalam lembah, di ujung-ujung lembah. Disolahin ya rahu bidini, karena dia mempertimbangkan kebaikan
yang dia lihat dalam agamanya. Ini kalau begini saya akan selamat gitu kan. Tsumma qultu, kemudian aku berkata. Kata Imam Ghazali, wala aro, ini perkataan Imam Ghazali, wala aro misla hadzal rajul. Katanya, aku tidak melihat orang-orang yang seperti ini, katanya. Misla hadzal rajul, katanya orang yang punya prinsip seperti ini tadi itu, yang dia menjauh, benar-benar menjauh, tidak sampai tinggal pun nggak tinggal lagi di antara orang-orang, ibadah aja, katanya. Aku tidak melihat orang-orang yang seperti ini, aina makana, walaupun dimanapun mereka berada. Mau di atas gunung, mau di dalam lembah, dalam goa, illa. Aku kata Imam Ghazali tidak melihat orang-orang seperti ini kecuali dimanapun mereka berada. Illa wa yumakkinuhu Allahu azza wa jalla min huduril jamaah. Kecuali yumakkinuhu, Allah memungkinkan kepada mereka untuk mereka min huduril jamaat, untuk mereka pasti ada di tengah-tengah orang. Hadir ketika sholat Jumat, Anda lihat tuh orang, padahal dia tinggalnya di atas gunung. Untuk hadir haji Arafah, ada tuh orang turun gunung. Padahal jauh katanya. Aku selalu katanya Imam Ghazali selalu melihat orang-orang seperti itu ketemu aja di kumpulan-kumpulan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Habis itu ngilang. Habis itu muncul lagi, habis itu ngilang. Gitu kata Imam Ghazali. Min huduril jamaat wal jumu'at wasairi jumu'il Islam, dan bukan hanya sholat Jumat sama sholat jamaah doang, tapi semua kebaikan-kebaikan Islam, perkumpulan itu selalu mereka perhatiin, kata Imam Ghazali ada. Fayahdur, maka mereka hadir. Walaupun mereka sudah menjauh, tapi mereka tetap berharap keberkahan daripada perkumpulan Islam. Fayahdur, maka tujuan mereka hadir kenapa? Kan udah selamat di sana jauh-jauh. Ngapain mesti hadir juga? Li'alla yafutahul haud minha, supaya mereka tidak luput daripada kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi mereka tetap berharap. Kalau sendiri mah sholat berjamaah aja beda. Kan pahalanya kalau sholat sendiri ya selamat gitu kan. Cuman sholat berjamaah berapa pahalanya? 27 kali lipat. Ada hadisnya itu. Sholat berjamaah dibanding sholat sendiri itu pahalanya 27 kali lipat. Jadi misalnya di rumah kita nih, istri sholat sendiri, suami sholat sendiri, rugi. Ya kan? Kakak sama adik satu kamar sholatnya masing-masing, rugi. Padahal berdua aja dihitung sholat berjamaah. Berapa pahalanya? 27 kali lipat. Kalau mau coba besarnya itu pengen nilai berapa besar 27 itu, coba tes. Habis sholat zuhur lagi. Ya kan? Itu baru 2. Coba lagi, sholat zuhur lagi, kodok ya. 3. Sholat zuhur lagi, 4. Capek itu 4. Sholat zuhur lagi coba, 5 baru. Ini 27 kali sholat hanya bisa kita raih pahalanya hanya dengan ajak teman satu di rumah kita, istri kita misalnya, atau anak kita misalnya, kalau enggak kita ke masjid, ya kan? Maka itu nggak bakal didapat dengan dia menyendiri ke gua-gua, nggak dapat tuh pahala itu, hilang. Maka dia nggak mau hilang itu, tetap hadir jamaah, tetap hadir sholat Jumat, tetap hadir perkumpulan Islam, kan ada doa di situ, kabul, kan? Berkumpulnya orang 40 orang, pasti di situ ada walinya. Berarti kabul doa kita di antara berjamaah dibanding kita doa sendiri. Maka mereka ini yang walaupun mereka sudah beruzlah ke atas gunung, kata Imam Ghazali, aku melihat mereka hadir. Fayahdur li alla yafutahu al-haud minha, supaya mereka hadir niatnya supaya tidak luput dari mereka kebaikan yang ada dalam jamaah tersebut. Aidan juga mereka dapat, aidan juga. Fa inna jumu'al Islam, katanya sesungguhnya perkumpulan Islam minallahi ta'ala bimakan, di sisi Allah itu ada kedudukannya. Perkumpulannya muslimin itu enggak main-main. Kalau sudah berkumpul orang muslim itu ada rahasianya di situ yang Allah ini istimewa di sisi Allah. Jadi kalau sudah berkumpul muslimin itu istimewa. Satu orang muslim aja lebih mulia dari Ka'bah. Satu orang muslim aja. Apalagi kalau muslim sudah berkumpul. Nah, jadi perkumpulan tersebut kebaikannya luar biasa katanya. Fa inna jumu'al Islam, sesungguhnya berkumpulnya orang muslim itu ada posisi istimewa di sisi Allah. Wa in taghayyaran nas, walaupun orang sudah berubah gitu. Walaupun orang sudah macam-macam keadaannya, wa fasadu sudah rusak, kalau sudah berkumpul pasti baik. Ada baiknya di dalam itu, ada kebaikannya. Kadza sami'na, begitulah kami mendengar, kata Imam Ghazali, min halil abdal, daripada orang-orang yang khusus, keadaan orang-orang abdal. Abdal ini adalah
perkumpulan para wali. Perkumpulan para wali namanya ada wali abdal. Abdal itu wali tertentu, ya jumlahnya juga tertentu. Kalau mereka salah satu di antara mereka meninggal, pasti Allah gantikan orang lain untuk menggantikan posisi itu. Nggak boleh kurang di dunia ini daripada mereka. Itu orang itu berpencar, nggak tahu di mana aja. Itu pada umumnya mereka ibadahnya di atas gunung-gunung. Imam Ghazali kata, begitulah katanya keadaan mereka menjaga beribadah, jadi berkat mereka lah dunia nggak kenapa-kenapa, berkat mereka lah jadi Allah rahmatin dunia ini. Jadi abdal itu ada wali-wali khusus, tidak berkurang jumlahnya. Kalau ganti lagi, maka mereka begitu, tidak berbaur ke orang-orang di hari-hari biasa, tapi kalau pertemuan khusus, ya salat berjamaah, salat Jumat, mereka hadir katanya Imam Ghazali. Min hal abdal annahum yahdurun, bahwasanya mereka walaupun ibadah aja di tengah di puncak gunung, mereka tetap annahum yahdurun, mereka tetap hadir. Jumu al-Islam, perkumpulan Islam tetap mereka hadir. Aina makanat, walaupun di mana itu perkumpulan Islam. Oh, di sini kedengaran ada kumpul Islam banyak gitu, pasti di antaranya ada mereka hadir. Katanya annahum yahdurun yahdurun jumu'al Islam aina makanat, dimanapun itu perkumpulan Islam tersebut, mau di Indonesia, mau di Mekah. Wa yasiruna minal ardh, gimana dong kalau mereka khalwatnya, uzlahnya di Libanon misalnya kan, banyaknya mereka di gunung-gunung Libanon, di Syam gitu kan. Mereka di sana, perkumpulan Islamnya di sini gitu kan. Itu gimana katanya? Wa yasirun, mereka bisa berjalan minal ardi, di muka bumi, haitsu sya'u, kemana mereka mau pergi. Kemana mereka mau pergi? Nyampe. Kemana mau pergi? Nyampe. Haitsu sya'u. Enak ya. Wa annal ardu lahum qadamun wahid. Bumi ini seluas-luasnya, bumi luas kan? Inna ardi wasi'atun, Allah Taala nyebut inna ardi wasi'atun, bumiku luas. Jangan kita nyebut sempit juga nih buminya. Jangan, enggak boleh. Allah yang punya bilangnya luas. Rumah kita yang punya, orang bilang rumahnya catnya putih, enggak, merah, putih, yang punya bilang putih. Allah bilang bumi luas. Enggak boleh kita nyebut, walaupun bercanda, bumi sempit juga ya, kayak daun kelor ya, apa. Ketemu lagi. Allah bilang bumi luas. Kok kita bilang bumi sempit? Gitu enggak boleh. Kayak laki sama perempuan sama, enggak sama. Walaysa dzakaru kal unsa di surah Ali Imran. Allah yang menciptakan manusia, laki sama perempuan, menyebut walaysa dzakaru kal unsa. Enggak sama laki sama perempuan. Kita bilang sama, udah persamaan laki sama perempuan. Enggak sama. Allah bilang enggak sama, ya kita bilang sama. Allah bilang bumi luas, kita bilang enggak luas. Maka bumi yang luas ini wa anal ardu lahum qadamun wahid, bagi mereka annal ardo, sesungguhnya bumi yang luas ini, lahum, bagi mereka wali-wali abdal tersebut, qadamun wahid, hanya selangkah. Mau ke Mekah, nyampe selangkah itu, nyampe. Kan sering dengar orang dulu masuk kamar tentunya sholat di Mekah, ya kan, sering kan? Nah, itu benar, ini ada orang-orang tersebut, ada hadisnya itu, ada hadisnya. Buktinya Isra Mi'raj aja, Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Aqsa, cuman berapa detik aja, terus nyampe, ya kan? Nyampe. Semua mukjizat yang boleh bagi Nabi, boleh jadi karamat untuk para wali. Semua mukjizat yang boleh terjadi kepada Nabi, boleh terjadi sebagai karamat di tangannya wali. Kecuali satu. Apa kecuali satunya? Mukjizat Al-Quran. Nggak boleh lagi. Al-Quran hanya buat Nabi Muhammad SAW, tidak bakal ada turun lagi Al-Quran. Jadi kecuali Al-Quran. Selain daripada itu, semua yang pernah terjadi mukjizat untuk Nabi kita Muhammad SAW, boleh terjadi di tangan para wali. Namanya tapi bukan mukjizat, namanya karamat. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya mereka. Wa fil akhbari wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.
الحكيم